Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Trianita, apoteker yang bertugas. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Mbak, saya mau menebus resep. Baik, Ibu, mohon tunggu sebentar, saya hitung dulu biayanya. Baik Mbak. Nyonya Tio, Iya Mbak. untuk biaya keseluruhan obatnya totalnya 600.000. Bagaimana, Ibu? Apakah bersedia diambil semua obatnya? Iya Mbak, saya ambil semua aja obatnya. Apakah Ibu memiliki alergi obat? Tidak Mbak. Baik, kalau begitu saya siapkan dulu obatnya. Iya Mbak. Nyonya Tio, Iya Mbak. ini Ibu obatnya. Oh iya Mbak, terima kasih. Ini uangnya. Oh iya, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk konseling agar saya dapat menyampaikan informasi tentang obat-obat yang Ibu dapatkan? Maaf Mbak, saya mau tanya manfaat dari konseling itu apa ya Mbak? Jadi, manfaat dari konseling adalah Ibu akan mendapatkan panduan cara penggunaan obat yang baik, waktu penggunaan, dan saya juga bisa mengetahui permasalahan terkait obat yang Ibu dapatkan agar tercapai pengobatan yang efektif. Kalau begitu saya bersedia untuk mengikuti konseling Mbak. Baik, kalau begitu mari ke ruangan konseling di sebelah sana, Ibu. Oke Mbak, baik. Permisi Mbak. Ya, Ibu, silakan masuk dan silakan duduk. Iya Mbak, terima kasih. Silakan sebutkan nama dan umur Ibu. Nama saya Tio, umur saya 32 tahun. Baik, Ibu Tio, di sini saya melihat sepertinya Ibu sedang hamil, apakah benar? Ya Mbak, saya sedang hamil. Kalau boleh tahu berapa usia kehamilan Ibu? Saya hamil 12 minggu Mbak. Oke, baik Ibu. Apakah yang Ibu keluhkan dan gejala apa yang Ibu alami? Jadi gini Mbak, awalnya saya itu mengalami sariawan. Tapi sariawannya itu nggak sembuh-sembuh. Selain sariawan, saya juga itu mengalami penurunan berat badan. Apakah gejala itu telah berlangsung lama, Ibu? Sebenarnya sudah Mbak, tapi saya mau periksa ke dokter 1 minggu yang lalu. Lalu, Maaf lalu Mbak, maaf Mbak. Uh, saya agak salah menyebutkan. Jadi sebenarnya udah lama, tapi saya baru periksanya itu 1 minggu yang lalu. Lalu apa kata dokter tentang gejala yang Ibu alami? Dokter menyarankan untuk tes darah, namun setelah hasil tes darah tersebut keluar, saya takut Mbak. Kenapa harus takut Ibu? Jangan takut Ibu. Saya takut Mbak, malu lagi karena saya positif HIV. Ibu tidak perlu takut, Ibu juga tidak perlu malu. Tapi gini Mbak, saya banyak dengar orang bilang katanya kalau HIV itu nggak ada obatnya. Makanya saya takut. Kata siapa Ibu? Dengan perkembangan obat sekarang ini telah digunakan macam-macam obat untuk mengatasi keluhan tersebut dengan syarat teratur dalam pemakaiannya dan dokter telah meresepkan obat untuk Ibu. Tapi saya malu Mbak, bagaimana jika banyak yang tahu kalau saya positif? Bagaimana kata orang nanti? Ibu tidak perlu malu. Ini yang membedakan dengan penyakit mematikan lainnya, misalnya diabetes, jantung koroner, ataupun kanker. Orang yang positif HIV masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa hidup normal seperti orang orang lain, hanya saja dengan tetap rutin dan patuh dengan aturan pemakaian obat. Tapi Mbak, kata dokter, saya itu harus minum obat dalam jangka waktu yang lama. Iya, Ibu, itu benar. Ibu harus teratur minum obat tepat waktu dalam konsumsi obat yang diberikan itu. Itu untuk menurunkan resiko yang berlebih. Harus tetap konsumsi obat dengan biaya semahal itu Mbak. Saya seakan tidak sanggup dengan semua ini Mbak. Jangan merasa Beneran aja Mbak, nggak sanggup saya.
Jangan merasa seperti itu, Ibu. Sekarang kan banyak program pemerintah untuk mengatasi gejala seperti yang Ibu alami. Ibu akan banyak terbantu dengan semua itu. Yang penting sekarang Ibu harus optimis, Ibu harus memiliki semangat hidup yang lebih. Tidak perlu takut, tidak perlu malu akan apa yang Ibu alami. Karena dengan mematuhi aturan pengobatan yang diberikan, maka akan menurunkan sakit dan mencegah kondisi yang lebih memburuk, Ibu. Ya, baik, Mbak. Oh iya, Ibu. Untuk aturan pemakaian obat, untuk obat Zidofudin diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk obat Nevirapin diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan pada pagi hari ya Ibu. Iya, Mbak. Untuk obat ini menimbulkan efek samping mual muntah, diare, dan sakit kepala. Jadi misalnya setelah minum obat Ibu merasakan salah satu hal tersebut itu merupakan efek samping yang ditimbulkan Ibu. Namun Ibu tetap harus mengkonsumsi obat tersebut secara teratur. Oh iya, Mbak. Gimana kalau saya tidak menghabiskan obat-obat tersebut? Harus dihabiskan Ibu. Misalnya Ibu tidak menghabiskan atau Ibu melewatkan 1 kali pemakaian saja, maka pemakaian yang sebelumnya bisa sia-sia Ibu. Apalagi dengan kondisi Ibu sekarang yang sedang hamil. Penggunaan obat yang teratur bisa memperkecil resiko terkena HIV, Ibu. Ya, Mbak. Baik. Terima kasih atas saran dan nasihatnya. Saya Oh, terima. Oh iya Ibu, untuk terapi pengobatan yang Ibu lakukan itu dilakukan selama 6 bulan. Jika obatnya Ibu sudah habis, Ibu langsung datang lagi ke dokter untuk konsultasi selanjutnya. Jangan sampai putus minum obat ya Ibu. Baik, Mbak. Apakah Ibu sudah jelas dengan aturan pemakaian obatnya? Iya, sudah, Mbak. Jadi untuk sekarang Ibu tidak perlu takut, Ibu tidak perlu malu, Ibu harus optimis dengan menjalani hidup. Tetap semangat dan selalu melakukan hal-hal positif. Serta selain teratur mengkonsumsi obat, Ibu juga harus tetap menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Maaf, Mbak. Untuk cara penyimpanan obatnya gimana ya? Oh iya Ibu, untuk penyimpanan obat, sebaiknya obat disimpan di suhu ruangan saja. Maaf, Mbak. Apakah saya boleh meminta nomor telepon Mbak jika saya ingin menanyakan soal terapi atau efek yang saya alami nantinya? Sangat boleh Ibu, kapanpun Ibu mau bertanya, insya Allah saya siap membantu. Silakan dicatat Ibu nomornya 082179199743. Ya, Mbak. Boleh saya ulangi ya nomornya 0821 79199743. Terima kasih ya, Mbak, atas sarannya. Baik Ibu, sama-sama. Semoga lekas sembuh Ibu. Amin. Terima kasih banyak ya, Mbak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Mbak. Selamat siang. Iya Ibu, selamat siang.